Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah pengantar bisnis manajemen, kelas manajemen B Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saidaren. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Ada Putri Dwi Oktaviani, saya sendiri, Seyda Zarani Stanto, dan Krisna Surya Febriansa. Saya Seyda Zarani, di sini akan menjelaskan tentang bentuk organisasi bisnis. Perkembangan ekonomi telah mendorong terbentuknya berbagai organisasi bisnis dalam bentuk yang berbeda-beda. Setiap usaha bisnis yang berkembang memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi modal, skala usaha, kepemilikan, maupun operasional kegiatannya. Untuk itu perlu pengelolaan yang spesifik dan berbeda antara satu usaha dengan yang lain, agar dapat berkembang dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis. Dalam memilih bentuk usaha perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk membentuk suatu usaha bisnis meliputi yang pertama, kebutuhan modal, yaitu jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan suatu usaha. Yang kedua, resiko usaha, yaitu pertanggungjawaban usaha apabila terjadi kerugian ataupun kebangkrutan. Yang ketiga, pengawasan, kemampuan pemilik usaha dalam melakukan pengawasan usaha. Yang keempat, kemampuan manajerial, yaitu keahlian yang harus dimiliki untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi usaha. Yang kelima, kebutuhan waktu, yaitu kemampuan untuk menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan usaha dengan baik. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, badan usaha perorangan. Perusahaan perorangan merupakan suatu usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh perorangan atau individu. Kelebihan dari perusahaan perorangannya yaitu mudah mendirikannya, keuntungan menjadi milik sendiri, tidak dikenai pajak ganda, dan memiliki kebanggaan atas usaha sendiri. Adapun kekurangannya yaitu resiko ditanggung sendiri, keterbatasan sumber dana, kesulitan pengelolaan, keuntungan, dan pertumbuhan usaha terbatas. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan merupakan suatu usaha bisnis yang dimiliki dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan bisnis secara bersama. Keuntungan utama persekutuan yaitu kemudahan dalam pembentukan, adanya kolaborasi pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing anggota, sumber daya lebih besar, dan juga belum dikenai pajak ganda. Adapun kekurangannya yaitu tanggung jawab bersama dan tidak terbatas, perselisihan antar partner, dan apabila terjadi masalah akan kesulitan untuk membubarkan usaha. Macam-macam persekutuan. Persekutuan secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, persekutuan umum atau general partnership, yaitu pihak yang terlibat aktif dalam pengelolaan usaha dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, yaitu persekutuan terbatas atau limited partnership, yaitu pihak yang terlibat tidak secara aktif terlibat dalam pengelolaan usaha dan kewajiban yang dimiliki hanya sebesar dana yang disetorkan dalam persekutuan yang ada. Sedangkan kategori spesifik dalam persekutuan dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu silent partner, secret partner, nominal partner, dormant partner, senior partner, dan junior partner. Bentuk-bentuk persekutuan. Yang pertama, ada firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih yang membentuk suatu usaha dan menggunakan nama bersama untuk usahanya. Ketentuan untuk dapat disebut sebagai firma, yaitu setiap anggota berhak jadi pemimpin. Anggota tidak boleh memasukkan orang lain tanpa persetujuan anggota lain.
keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan, dan apabila kekayaan usaha tidak cukup, maka kekayaan anggota sebagai jaminannya. Kelebihan firma adalah yang pertama, terdapat pembagian kerja di antara para anggota sehingga kemampuan manajemennya lebih baik. Yang kedua, kebutuhan modal dapat tercukupi karena menghimpun dana dari beberapa orang. Kekurangan firma adalah yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan kepemilikan pribadi menjadi jaminan bagi kewajiban perusahaan. Yang kedua, kerugian yang disebabkan seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota lain. Bentuk persekutuan yang kedua yaitu ada persekutuan komanditer atau CV. Komanditer merupakan suatu usaha bersama yang mana anggota memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatan anggota tersebut dalam pengelolaan usaha yang dilakukan. Kelebihan CV ada dua, yaitu kemampuan manajerial yang baik dibandingkan perusahaan perseorangan. Yang kedua, memiliki permodalan lebih besar dan kemudahan mendapatkan kredit. Kekurangan CV yaitu kelangsungan hidup tidak menentu. Yang kedua, kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan, terutama bagi partner umum. Bentuk persekutuan yang ketiga yaitu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modal. Kelebihan dari PT yaitu memiliki sumber dana lebih besar, kebutuhan dana mudah diperoleh melalui penjualan saham perusahaan. Kewajiban pemilik modal terbatas. Investor yang menanamkan modal pada perseroan akan mendapatkan saham sebagai bukti kepemilikan. Kekurangan PT. Biaya pendirian mahal. Pendirian awal suatu PT harus mengikuti peraturan yang berlaku, misal terkait dengan izin usaha. Dikenakannya pajak ganda. Laba yang diperoleh dari hasil usaha suatu PT akan dikenakan pajak penghasilan. Bentuk-bentuk PT diantaranya adalah ada 6 macam, yaitu yang pertama PT perseorangan, yaitu PT yang saham-sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh individu tertentu yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak penghasilan pribadi yang tinggi. Yang kedua ada PT pribadi, yaitu PT yang saham-sahamnya dimiliki oleh sekelompok kecil pemegang saham atau manajemen untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, PT tertutup. PT tertutup adalah PT yang dimiliki oleh beberapa orang dan sahamnya tidak diperjualbelikan di pasar modal. Yang keempat yaitu PT terbuka. PT terbuka adalah PT yang dimiliki oleh banyak orang dan sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Yang kelima, ada PT domestik, yaitu PT yang berbadan hukum di suatu negara dan melakukan bisnis di wilayah negara tersebut. Yang terakhir, yaitu PT asing. PT asing adalah PT yang berbadan hukum di suatu negara tertentu dan melakukan bisnis di negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Krisna. Terima kasih. Bentuk badan usaha di Indonesia yang sering dikenal. 1. BUMN. BUMN merupakan badan usaha milik negara yang didirikan untuk mensejahterakan keamanan kebutuhan masyarakat. Tujuan utama BUMN adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan tambahan adalah memperoleh keuntungan. Jenis BUMN di Indonesia terdiri dari perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas. 2. Koperasi. Koperasi merupakan salah satu usaha bisnis yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi. Dalam koperasi, anggota diwajibkan membayar iuran wajib dan iuran pokok yang telah diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Ekspansi bisnis.
Perluasan atau ekspansi bisnis dilakukan untuk mencapai efisiensi, keuntungan yang lebih tinggi, ataupun agar dapat lebih kompetitif bersaing. Cara yang dapat dilakukan antara lain, 1. Penggabungan atau merger. Merger merupakan penggabungan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu. Perusahaan dapat melakukan merger yang bersifat merger vertikal atau merger horizontal. Merger vertikal terjadi jika dua perusahaan atau lebihnya bergabung menjadi satu berasal dari tingkat operasional yang berada tetapi masih dalam satu industri yang berkaitan. Merger horizontal terjadi apabila perusahaan yang bergabung berasal dari satu industri yang sama dengan area tingkat kegiatan yang sama. 2. Akuisisi. Akuisisi merupakan pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau investor lain dengan tujuan untuk mempermudah dan memperkuat dukungan terhadap perusahaan yang sudah ada. 3. Pengambilan secara paksa atau hostile takeover. Pengambilan secara paksa atau bisnis yang dilakukan dengan cara melakukan penawaran atas saham di pasar modal yang ada sehingga harganya akan naik, dan investor memiliki kecenderungan untuk melepas saham mereka. Perusahaan yang akan diakuisisi atau perusahaan target dapat menerapkan beberapa strategi untuk menghindar hostile takeover, yaitu 1. Green mile. Dalam strategi ini, manajemen perusahaan target membeli saham-saham perusahaannya di pasar bebas dengan harga di atas harga pasar. 2. Harga repellent. Strategi ini bertujuan untuk menghindari ancaman hostile takeover melalui kebijakan manajemen atau corporate bailouts. C. Poison pills. Dengan strategi ini, perusahaan target dapat menjadi tidak menarik lagi untuk diakuisisi, misalnya dengan memperbesar jumlah utang. 4. Golden Parachute. Strategi ini dilakukan manajemen perusahaan target dengan cara meminta kompensasi atau cash settlement yang besar atas rencana akuisisi. 5. White Knight. Dengan strategi ini, pihak perusahaan target berusaha mencari pihak lain yang bersedia membeli saham perusahaan target di atas harga penawaran pihak pertama yang ingin mengakuisisi. 4. Leverage buyout. Leverage buyout merupakan pengembangan usaha dengan cara membeli usaha orang lain dengan menggunakan dana pinjaman atau hutang, sehingga investor tidak perlu memiliki modal yang besar untuk membeli suatu perusahaan. Bab 4. Pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Manajemen pengelolaan usaha merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian SDM dan sumber daya lain yang dimiliki oleh usaha bisnis. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Pengorganisasian atau organizing dan pembentukan staf atau staffing. Pengorganisasian adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. 3. Pengarahan atau direction. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawan sehingga kegiatan operasional akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. 4. Pengendalian controlling. Fungsi pengendalian berawal dari penetapan standar penilaian pengukuran kinerja kegiatan apa-apa sesuai dengan standar, pengevaluasi hasil kinerja, dan lagi melakukan koreksi ataupun perbaikan bila diperlukan. Pengendalian mencegah adanya kegagalan dengan cara memonitor kinerja individual, departemen, divisi, dan kinerja keseluruhan demi kesuksesan organisasi. Level manajemen. 1. Manajer puncak atau top manager. Manajer puncak bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja dan arah perusahaan. Manajer puncak biasanya menentukan tujuan strategis atau jangka panjang dan membuat rencana strategis perusahaan. 2. Manajer menengah atau middle manager. Manajer menengah mewakili manajer puncak mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan menyampaikan tujuan strategis dan rencana strategis kepada manajer yang ada di bawah mereka. 3. Manajer lini atau first line manager. Manajer ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja karyawan organisasi dan secara langsung berhubungan dengan karyawan. Manajer ini berhubungan dengan kegiatan operasional rutin dalam organisasi dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya adalah peranan manajemen. Peranan manajemen ada 3, yakni peran interpersonal, peran informasi, serta peran pengambilan keputusan. Yang pertama, peran interpersonal. Peran interpersonal dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, peran informasi, yakni berperan dalam memperoleh dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan organisasi.
Selanjutnya, keterampilan manajemen. Di sini ada 3, yakni keterampilan teknis, interpersonal, dan konseptual. Yang pertama, keterampilan teknis, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan manajer untuk memahami dan menjalankan proses produksi ataupun operasi sesuai tuntutan tugasnya. Yang kedua, keterampilan interpersonal, yakni merupakan kemampuan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain secara efektif sehingga akan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Keterampilan ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan juga mampu memilih alternatif terbaik bagi organisasi. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan pengaturan pekerjaan dan tanggung jawab dalam organisasi untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Struktur organisasi ini berguna untuk membantu mewujudkan tujuan bisnis dengan cara mengatur pekerjaan yang akan dilakukan dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Lalu bagaimana sih konsep dasar dalam struktur organisasi? Yaitu penyusunan struktur organisasi melibatkan 2 tahap. Tahap pertama itu ada proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan secara spesifik dalam organisasi dan merancang orang untuk menjalankannya. Dan hasilnya adalah spesifikasi jabatan. Lalu tahap kedua, setelah terspesialisasi, pekerjaan akan dikelompokkan ke dalam unit-unit yang logis. Proses ini disebut dengan departemenisasi. Selanjutnya adalah 3 bentuk wewenang dalam organisasi. Yang pertama, wewenang lini. Bentuk wewenang lini muncul karena banyak perusahaan saat ini bergantung pada departemen lini, yaitu departemen yang berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan produk tertentu. Selanjutnya, wewenang staf adalah wewenang yang didasarkan pada keahlian dan biasanya berupa tugas memberikan nasihat kepada manajer lini. Para anggota staf membantu departemen lini mengambil keputusan namun tidak dimiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Yang C, wewenang komit dan kelompok. Wewenang ini diberikan kepada komit atau tim kerja yang terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari. Tim kerja adalah kelompok operasi karyawan yang diberi kuasa untuk merencanakan dan mengorganisasikan kerja mereka sendiri dan menjalankannya dengan sedikit supervisi. Bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi fungsional. Struktur bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivis bisnis dasar, biasanya mencakup pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang berdasarkan divisi-divisi yang beroperasi sebagai unit bisnis yang relatif otonom, di bawah naungan korporasi yang lebih besar. Struktur organisasi matriks adalah struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok. Jadi ini itu kelompok dan anggotanya melapor kepada 2 manajer atau lebih. Lanjut, struktur organisasi internasional merupakan struktur yang berkembang karena bisnis memasuki pasar internasional dan dikembangkan untuk merespon kebutuhan memproduksi, membeli, ataupun menjual di pasar global. Seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin ketat, maka perusahaan mengembangkan bentuk-bentuk struktur organisasi yang baru. Di antaranya ada organisasi tanpa batas, organisasi tim, organisasi virtual, dan organisasi pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.